Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa menempuh jalannya hingga yaumil akhir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbagai musibah dan juga berbagai bencana melanda negeri kita tercinta, negeri Indonesia. Tsunami yang menimpa di pesisir pantai Banten, Pandeglang, dan Lampung menelan korban jiwa yang begitu banyak. Korban yang meninggal dunia mencapai 430 orang, yang luka-luka sampai 1495 orang, dan orang yang dinyatakan hilang sampai 159 orang. Kemudian setelah itu nyusul bencana yang menimpa di Sukabumi, yaitu tanah longsor, sampai ada 31 orang meninggal dunia dan 65 orang luka-luka. Dan juga baru-baru ini di Ranca Ekek, Bandung, adanya musibah, yaitu angin puting beliung, menyebabkan kurang lebih 640 rumah rusak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya bencana dan musibah ini merupakan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 22, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Semua musibah yang menimpa di muka bumi dan tidak pula menimpa kalian, melainkan telah tercatat di kitab Lauhul Mahfuz, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, dan hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika musibah terjadi, tentu adanya takdir dan juga adanya sebab yang melatar belakangi musibah atau bencana tersebut melanda. Seperti halnya kita ketika kenyang disebabkan karena makan, kita memperoleh anak disebabkan karena nikah,
Kita sakit karena pola makan kita atau pola hidup kita tidak sehat. Begitu pula bencana ataupun musibah yang melanda di negeri kita ini tentu ada sebab-sebabnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memberitakan kepada kita sebab dari bencana ataupun musibah. Yang pertama adalah perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Ketika manusia melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka bergelimang dalam perbuatan-perbuatan dosa sehingga hari-harinya diliputi dengan dosa yang dilakukan oleh mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka dengan berbagai bencana dan musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asaba min musibatin fabima kasabat aydin nas wa ya'fu an katsir." Dan segala musibah, segala bencana yang menimpa kalian, yang melanda kalian, disebabkan oleh perbuatan tangan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan banyak dari kesalahan kalian. Quran surat Asy-Syura ayat 30. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau katakan bahwa wahai manusia, musibah atau bencana apapun yang menimpa kalian semata-mata keburukan atau perbuatan dosa yang kalian lakukan, wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan banyak dari kesalahan kalian. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kalian, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan balasan dengan menyiksa kalian. Maka saya kemudian menyatakan bahwa sekiranya Allah Subhanahu wa taala menyiksa manusia disebabkan perbuatannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan di atas bumi suatu makhluk melata pun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya banjir, gunung berapi, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, dan musibah-musibah yang lain disebabkan karena kedudukan manusia pada Allah Subhanahu wa taala adalah zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un, supaya Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'di menyatakan bahwa
bencana, musibah yang menimpa manusia itu disebabkan karena perbuatan manusia, maksiatan manusia. Allah Subhanahu wa taala hukum mereka ketika di dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua adalah mendustakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk negeri-negeri ini beriman, bertakwa, niscaya kami bukakan kepada mereka keberkahan baik dari atas langit maupun dari bawah bumi. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya terhadap apa yang dibawa oleh para rasul mereka, sehingga apa? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum Lut, sebagaimana kita ketahui bersama, kaum Lut adalah kaum yang mereka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan prostitusi. Ya. Prostitusi yang mereka jalankan suka sama jenis. Laki-laki sama laki-laki, homoseksual. Kemudian perempuan sama dengan perempuan, lesbian. Namun tentunya belum ada prostitusi online ya ketika itu. Nah, Nabi Lut alaihissalam mendakwai mereka, mengingatkan mereka agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun sedikit saja yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja yang mengikuti Nabi Lut alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala utus para malaikat waktu malam hari. Para malaikat tersebut mengajak Nabi Lut, kerabat-kerabat Nabi Lut yang beriman, kaum Nabi Lut yang beriman, untuk pergi meninggalkan negerinya. Kemudian pada waktu subuh Allah Subhanahu wa taala timpakan azab kepada mereka. Falamma jaa amruna, tatkala siksaan kami datang kepada mereka, ja'alna 'alayha safila, siksaan yang sungguh sangat mengerikan sekali. Allah Subhanahu wa taala balikan negeri kaum Nabi Lut. Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Kemudian wamtarna 'alaihi jaratan min sijil mamdud. Allah Subhanahu wa taala hujani mereka dengan batuan dari tanah yang terbakar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin ingat dengan Nabi Nuh alaihissalam, kisah Nabi Nuh alaihissalam, yang mana Nabi Nuh alaihissalam memiliki semangat yang gigih, semangat yang berapi-api, mujahadah yang luar biasa sekali dalam mendakwai kaumnya. Siang dan malam mendakwai mereka secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi. Bahkan Nabi Lut alaihissalam mendakwai mereka selama berapa? 950 tahun. Ini Nabi Nuh alaihissalam. Pengikutnya sedikit, ya. Pengikutnya sedikit. Mereka
tetap durhaka kepada Nabi Nuh alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala timpakan bencana pada mereka. Allah Subhanahu wa taala timpakan azab kepada mereka berupa apa? Banjir bandang. Banjir yang sangat besar sekali. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 14, walaqad arsalna nuhan ila qaumi, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim alfa sanah illa khamsin. Nabi Nuh mendakwai kaumnya, tinggal bersama mereka, tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Ya, berarti 950 tahun. Fa'akhadhum tufan wa hum zalimin. Allah Subhanahu wa taala siksa mereka dengan banjir bandang. Kenapa? Karena mereka berbuat zalim. Mereka berbuat maksiat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Hud ke kaum Ad. Nabi Hud bekerja keras mengarahkan mereka agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka membangkang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka angin dahsyat, ya. Angin sangat dahsyat, angin yang sangat kencang sekali, sehingga mereka mati bergelimpangan di atas tanah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pada saat melihat ada sebagian kaum tersebut ternyata terjerumus dalam perbuatan maksiat. Ya, mereka gemar mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, minum khamr, kemudian mereka gemar melakukan perzinahan, mereka gemar berjudi. Namun kenapa mereka banyak rezekinya? Kenapa mereka di kehidupan dunia ternyata mewah, megah? Atau mungkin barangkali ya, Anda pernah melihat seseorang yang jauh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut tidak pernah menunaikan sholat jamaah di masjid, bahkan tidak pernah sholat, ya, hari-harinya berbuat maksiat. Namun antum melihat si fulan itu banyak berbuat maksiat, namun sering jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke Jepang, ya, perhiasan yang dipakai itu mewah-mewah, ya. Jamnya saja harganya 130 juta, ya. Begitu, ya. Hidupnya happy-happy saja, ya. Tidak tertimpa musibah, tidak tertimpa bencana. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan istidraj. Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka bergelimang dalam perbuatan maksiat, ya. Mereka senang-senang sampai pada akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala siksa mereka. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada seorang hamba pelaku maksiat,
dengan sesuatu yang ia sukai, dengan sesuatu yang ia cintai. Dia bisa membeli mobil mewah. Dia bisa jalan-jalan ke luar negeri. Bisnisnya mengalami keuntungan besar. 1 tahun 2,8 miliar. Begitu. Fa'innama huwa istidraj. Itu adalah istidraj. Istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Penangguhan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-An'am ayat 44 sampai 45. Maka tatkala mereka merupakan peringatan yang telah kami berikan kepada mereka, kami pun membukakan kepada mereka pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan pada mereka, kami siksa mereka baghtatan, secara sekonyong-konyong. Kami siksa mereka secara tiba-tiba. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kunci agar kita terhindar dari musibah, agar kita terhindar dari bencana? Yang pertama adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan kaum muslimin dihindarkan dari berbagai musibah, dari berbagai bencana alam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan musibah, menetapkan bencana. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun yang menetapkan siapa-siapa yang selamat dari bencana, siapa-siapa yang selamat dari musibah. Oleh karena itu, tambatkan hati kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak mengangkat tangan, menghibah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya agar mereka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Mukmin ayat 60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum, ku perkenankan bagi kalian, perkenankan doa-doa kalian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kiat atau kunci selamat dari musibah dan bencana adalah marakan dunia ini dengan dakwah tauhid, marakan dunia ini dengan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Suruh umat agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruh umat agar mereka menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyelamatkan dari gempa bumi. Ini yang menyelamatkan dari tsunami. Ini yang menyelamatkan dari banjir. Karena kebanyakan orang ketika menganalisa sebab tsunami, sebab gempa bumi,
mereka menganalisa hanya yang hissi saja, hanya yang konkret, karena sebab pergeseran bumi. Sementara induk dari sebabnya, ya, itu tidak pernah dibicarakan. Itu maksiat. Ya. Hilangnya maksiat, ya, itu dengan dakwah. Sehingga ketika dakwah redup, ketika dakwah lenyap, maksiat akan semakin menjamur di mana-mana. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba renungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah liyu'adzibahum. Sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa mereka. Sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka. Wa anta fihim, sedangkan engkau wahai Muhammad berada di antara mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari mengisahkan tentang latar belakang ayat ini turun dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Abu Jahal bin Hisham mengatakan, "Ya Allah, jika benar Al-Quran itu benar dari sisi engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih." Itu perkataan Abu Jahal menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Maksudnya wallahu a'lam bissawab, bahwa dengan sebab keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada tauhid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, melarang mereka untuk berbuat syirik, sehingga Allah Subhanahu wa taala tunda siksaan atas mereka. Disebabkan dakwah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba renungi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Innan nas idza ra'ud dhalima falam yakhudhu ala yadayhi. Sungguhnya manusia apabila melihat seorang berbuat zalim, seorang berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan, sedangkan mereka tidak mencegahnya, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tidak melakukan dakwah, apa kata Rasul? Aw syaka an ya'ammahumullah bi'iqab. Waktu yang dekat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan siksa secara umum kepada mereka, baik orang yang saleh tinggal di sana ataupun orang yang tarik, orang yang berbuat jahat. Kenapa? Karena keberadaan orang-orang saleh di sana tidak mau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir coba kita renungi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadi," demi jiwaku yang berada di tangannya, "la ta'murunna bil ma'ruf
wa tanhawunna 'anil munkar. Hendaklah kalian benar-benar merintahkan kepada yang ma'ruf, dan hendaklah kalian benar-benar untuk mencegah kemungkaran. La yushikanna Allah an yab'asa 'alaikum 'iqaban minhu. Atau niscaya dalam waktu dekat Allah Subhanahu wa taala mengirimkan siksaannya dari sisinya pada kalian. Summa tad'unahu falayustajabu lakum. Kemudian kalian memohon kepadanya, namun doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pecut diri kita untuk senantiasa menebur amal-amal kebajikan melalui dakwah. Kita ajak saudara-saudara kita, kita ajak teman-teman kita, kita ajak keluarga kita, kita ajak kaum muslimin agar mereka melakukan taat pada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan negeri tercinta kita ini dari bencana, dari musibah. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.